Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gustina dengan NIM 2023143630. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Pada pembahasan kali ini, kita memiliki 6 subtema. Yang pertama, membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan, ilmu, dan filsafat adalah 3 bidang kajian yang berbeda-beda, tetapi saling terkait. Pengetahuan merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengalaman dan data yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu adalah yang mengumpulkan data dan menyediakan metode untuk memahami dan menganalisis data tersebut. Filsafat adalah ilmu yang mengumpulkan teori dan konsep tentang kebenaran, realitas, dan kritik berpikir. Filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena filsafat menyediakan landasan teoretis untuk ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan menyediakan data dan metode untuk menguji teori filsafat. Filsafat dan ilmu pengetahuan juga mempunyai perbedaan. Seperti yang terjelas dalam contoh di atas, filsafat adalah ilmu yang bersifat umum, spekulatif, dan menggunakan metode berpikir spekulatif. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bersifat khusus, empiris, dan menggunakan metode berpikir. Subtema yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Yang pertama yaitu universal. Pemikiran harus membahas segala sesuatu yang ada dengan mendalam, tanpa ada batasan geografis, politik, atau waktu. Yang kedua, kritis. Pemikiran harus bertanggung jawab atas kebenaran dan konsistensi dengan fakta dan teori. Yang ketiga, radikal. Pemikiran harus bertanggung jawab atas ideologi dan praktis yang berbeda. Yang keempat, rasional. Pemikiran harus berasal dari akal dan tidak dibawa oleh emosi atau keinginan. Yang kelima, bertanggung jawab. Pemikiran harus dapat dijawab dan dapat diperiksa secara ilmiah. Subtema yang ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafati. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti sebagai genetivus objektivus yang digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, serta sebagai genetivus subjektivus yang mengkaji aliran-aliran filsafat yang lainnya. Pada subtema yang keempat, yaitu mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Ada 3 bentuk dan susunan Pancasila. Yang pertama, bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal. Sila di belakang sila lainnya itu adalah penjelmaan atau pengkhususan sila-sila di mukanya. Sila yang di depan mendasari, meliputi, menjiwai sila-sila di belakangnya. Yang kedua, bentuk susunan Pancasila kesatuan majemuk tunggal bersifat organis. Kesatuan organis dari kemajemukan akan menghidupkan kedudukan dan fungsi-fungsi sila dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, bentuk Pancasila saling mengkualifikasi atau mengisi. Masing-masing sila mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Selanjutnya, pada subtema yang kelima, yaitu mensintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung pengertian dan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila kedua ini mencerminkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap dan memenuhi hakikat makhluk manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengacu pada persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil melalui musyawarah dengan pikiran yang sehat dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung cita-cita keadilan yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Pada subtema yang terakhir, yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Bentuk susunan Pancasila hierarkis piramidal, yaitu sila di belakang sila lainnya itu adalah penjelmaan atau pengkhususan sila-sila di mukanya, lebih sempit luasnya, tapi lebih luas sifatnya. Sila yang di depan mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila di belakangnya, atau sila di belakang didasari, diliputi, dan dijiwai sila di depannya. Sila 5 dijiwai sila 1, 2, 3, 4, sila 4 dijiwai sila 1, 2, 3, dan menjiwai sila 5. Sila 3 dijiwai sila 1, 2, dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 2 dijiwai sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Bentuk Pancasila saling mengkualifikasi atau mengisi. Masing-masing sila mengandung 4 sila lainnya, dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Sila 1 juga mengandung sila 2, 3, 4, 5. Sila 2 juga mengandung sila 1, 3, 4, 5. Sila 3 juga mengandung sila 1, 2, 4, 5. Sila 4 juga mengandung sila 1, 2, 3, 5. Sila 5 juga mengandung sila 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.